Halo semuanya, selamat datang kembali di channel talent kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Kembali lagi tentunya dengan talent kesayangan kalian, Mayanov. Tidak terasa, kita sekarang sudah memasuki bulan Juli. Kita udah di second half tahun 2021, nggak kerasa banget ya. Jadi, karena ini kita masih terbilang awal bulan, jadi emang ini tanggal-tanggalnya ya, gue bacain peruntungan zodiak kalian di bulan Juli ini. Pembacaan ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate, bisa jadi biasa aja. Ambil positifnya saja, karena video ini muncul di algoritma kalian itu besar kemungkinannya karena ada pesan penting yang perlu kalian dengar dari pembacaan gue ini. Jika kalian berminat untuk melakukan pembacaan tarot secara personal dengan gue, bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymayanov.com atau bisa langsung cek di deskripsi di bawah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya untuk gue bacain peruntungan kalian para Taurus. Gimana sih peruntungan kalian di bulan Juli ini? Tuh. Apakah bagus, buruk, terus di aspek apa yang paling menonjol kira-kira? Kita akan coba lihat di sini ya. Oke. Buat kalian para Taurus, kelihatannya ini berkaitan sama rezeki kalian ya. Tiba-tiba ada yang mandek. Ya, jadi kayak you gotta break some habits gitu. Jadi kayak ada habit yang kayaknya perlu kalian gebrak gitu ya. Ada yang perlu kalian ubah, entah itu habit spending atau kayak gimana kalian mendapatkan uang. Pokoknya gimana kalian manage uang kalian tuh kayaknya emang harus ada semacam manuver gitu lah ya kalau gue lihat di sini. Karena katanya ada sebuah ketidakpastian. Dan mungkin yang biasanya lo punya ruang gerak lebih, di sini kayak ruang gerak lo jadi lebih terbatas terkait finansial lo di bulan Juli ini. Kayak gitu. Dan jadi karena kayak tiba-tiba ruang geraknya menjadi terbatas tuh yang tadinya lo biasanya lebih luas ruang gerak lo tiba-tiba jadi terbatas. Artinya kan harus ada adaptasi gitu ya, harus ada penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu tuh yang memang kayaknya di bulan Juli ini agak ekstrem. Kita nggak tahu di bulan-bulan berikutnya gimana. Cuman sejauh ini yang gue lihat dari rune dice-nya, at least di bulan Juli ini harus ada perubahan yang signifikan dari gaya hidup atau kayak dari bagaimana kalian mengelola keuangan kalian gitu. Coba kita lihat lebih dalam ya. Kalau dari kartu tarotnya itu sendiri gimana? Kamu geser dulu sayang. Oke. Oke, kita udah ambil kartu tarotnya. Sini kalian dapetnya ada The High Priestess, Two of Cups, dan The Tower. Oke. Mirip ya di sini. Di rune di sini pun juga ada apa ini namanya? Rune yang memang kurang lebih di ekuivalennya The Tower ya, nih si Hagalas nih. Dia memang ekuivalennya The Tower. Artinya memang apa yang mungkin selama ini kalian udah terbiasa lakukan terkait dengan kebiasaan finansial, memang kayaknya perlu ada perubahan yang signifikan nih. At least di bulan ini aja, khusus di bulan Juli ini. Kayaknya emang harus ada yang berubah gitu ya Kak. Nah, kalau gue lihat dari pembacaan di sini, dari kartunya, dari rune dice-nya, kelihatannya memang ada certain things ya yang berkaitan sama kebiasaan finansial kalian yang sebenarnya jatuhnya kalian tuh agak maksain gitu, kayak ini tuh nggak sustainable, cuman dari kemarin-kemarin lo maksain. Nah, sekarang begitu ruang geraknya terbatas nih, ada perubahan sedikit aja karena dia nggak sustainable, runtuh gitu. Nah, jadi memang ini kalian mesti hati-hati. Kalau misalnya kalian nggak ngelihat hal ini ya bagus, alhamdulillah. Semoga jangan sampai hal yang buruk-buruk kejadian, lebih baik kejadian yang baik-baik aja. Cuman pun di sini kalian perlu berhati-hati gitu. Jadi kelihatannya kalau ada hal-hal tertentu yang kalian tahu, misalnya kayak ini salah satu bentuk yang tidak sustainable ya. Cuman bentuknya bisa macam-macam. Cuman ini gue ngasih contoh aja. Misalnya kalian punya kebiasaan buruk, gali lubang tutup lubang, misalnya kayak gitu. Kayak oke, lo minjem di A sama di B, lo minjem di A, terus lo minjem dari B untuk nutupin yang di A, terus yang B buat bayar yang B lo ngambil dari yang si C gitu terus. Nah kan itu kan sebuah kebiasaan buruk dan gak sustainable. At some point kalau misalnya tiba-tiba nagih semua di saat bersamaan, kayak lo ngutang sama beberapa orang dan semuanya nagih di saat bersamaan,
itu mau gimana kayak gitu ya. Dan kayak masa lu mau hidup dari hutang terus gitu, misalnya kayak gitu. Itu salah satu bentuk ya, cuman bentuknya bisa macam-macam. Nah jadi memang itu yang perlu kalian waspadain, karena kayak deep down kalian tuh nggak bisa bertahan dengan model seperti ini untuk waktu yang panjang gitu. Untuk jangka panjang tuh ini nggak sustainable, nggak memungkinkan nih kalian bertahan dengan model manajemen finansial seperti ini gitu. Jadi kayak you have to find other way ya, jangan dipaksain. Kalau misalnya kayak kalian ngerasa sebenarnya ini nggak mungkin, jadi kayak I have to find solution gitu, kalian harus cari solusinya gitu. Karena kelihatannya ya di sini tuh kalian berpegangan pada sebuah tali yang tipis gitu, berkaitan sama ini finansial kalian ya, manajemen finansial kalian. Jadi kayak untuk reading kita kali ini di bulan Juli ini yang paling kelihatan banget buat kalian para Taurus tuh ternyata dari sisi finansialnya gitu. Karena kalian berpegang pada benang yang tipis gitu. Jadi kayak sedangkan bebannya makin lama makin berat, kayak lo nggak tahu kapan itu benang bakal putus gitu. Mungkin benang itu udah 1-2 tahun nggak putus, cuman kalau misalnya ternyata putus ya, waktunya dia putus ya besok, gimana? Lo mau apa? Kayak gitu lah maksudnya. Kita buka ya. Sini ada kartu soal honesty, indecision, dan empathy. Oke. Ini kayaknya berkaitan sama membantu orang lain ya. Itu mungkin tadi gue bilangin sama lo itu satu contoh doang masalah utang. Tapi ada lagi contoh lain, misalnya lo mau memberi hutang gitu ya. Kayak at some point ini bakal bermasalah gitu, mempengaruhi cash flow lo. Cuma mungkin atas dasar kasihan, atas dasar nggak tega gitu ya. Akhirnya ya lo terus lakukan, padahal lo tahu ini tuh nggak baik gitu. Melihat dari sini ya, melihat dengan adanya kartu empati di sini, akhirnya ini bisa jadi meluas. Mungkin kalau dari tadi gue lebih fokus di arah finansial aja, ini bisa jadi pilihan-pilihan lain yang berkaitan sama hubungan lo dengan orang lain. Bisa jadi anggota keluarga lo, bisa jadi pacar lo atau pasangan lo, atau mungkin anak lo gitu ya. Buat kalian-kalian yang mungkin usianya sudah lebih tua dan punya anak-anak yang mungkin sudah dewasa gitu ya, ini possible juga gitu. Karena salah satu contoh yang gue sering lihat adalah mungkin misalnya kayak anak-anaknya udah dewasa, udah umur 25 ke atas gitu, udah 30 tahun, cuman masih dependent sama orang tuanya, masih minta uang sama orang tuanya kayak gitu. Ini tuh gak sustainable. Kalau suatu waktu gue mati gimana? Terus anak gue gimana? Dia bisa bertahan hidup gak? Enggak, itu kan gak sustainable berarti. Cuman atas dasar lo kasihan, lo ngerasa ini anak gue gitu, ya lo lakuin terus kayak gitu. Itu kan salah satu contoh. Atau mungkin lo punya anggota keluarga yang maaf nih jatuhnya kayak beban keluarga gitu, kayak mereka tidak mau mensupport dirinya sendiri, terus lebih suka nungguin handouts, lebih suka minta-minta ke anggota keluarga yang lain. Lo mungkin adalah anggota keluarga paling baik gitu ya, kalian para Taurus mungkin adalah anggota keluarga paling baik yang kayak yaudah deh kasih. Karena emang traitsnya Taurus itu tuh sebenarnya mereka tuh keras kepala tapi nggak keras hati gitu. Taurus tuh sebenarnya mudah luluh hatinya gitu, mudah kayak yaudah deh gitu. Meskipun kelihatan mereka di luar keras kepala, kayak ngeselin gitu ya, stubborn gitu, cuman kayak mereka kalau sama orang-orang yang memang mereka peduli, menurut mereka penting, mereka tuh nggak tegaan gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dimanfaatin sama orang. Dan memang di sini gue ngeliatnya ada hubungan lo sama financial. Jadi bisa jadi memang ada orang-orang tertentu dalam hidup lo yang bergantung secara finansial ke lo, dan kayak ini tuh sebenarnya nggak sustainable. Nah dan di sini gue juga ngeliat ada indecision, di mana kayaknya sebenarnya lo udah kepikiran untuk nge-cut off si kebiasaan buruk ini ya, si pola hidup yang sebenarnya nggak sustainable ini untuk keberlangsungan finansial lo. Cuman lo kayak maju mundur. Jadi this could be about someone else or this could be about yourself ya. Bisa jadi tentang orang lain. Ya kayak tadi misalnya kayak ada orang yang numpang hidup sama lo, atau mungkin ini berkaitan sama kebiasaan lo sendiri gitu. Kayak mungkin lo punya kebiasaan spendingnya nggak kekontrol kayak gitu. Itu kan sebuah bad habit ya, sebuah gaya hidup yang kurang bagus, yang ini sebenarnya lo udah berpikir kayak this could be a problem one day, ini mungkin suatu hari nanti akan menjadi masalah dan gue harus nge-cut off ini. Cuman lo maju mundur terus gitu, kayak you cannot make a decision ya. Dan di sini kuncinya adalah you gotta be honest ya, lo harus jujur gitu, entah itu sama diri lo sendiri maupun sama si orang itu ya, sama orang lain itu. Jadi ini tergantung case-nya kalian masing-masing ya.
Karena memang kelihatannya secara finansial di bulan Juli ini kalian terbatas gitu. Kayak mungkin ada orang-orang yang terbiasa nih minta tolong apa-apa sama lo dan lo gak bisa bantu. Jangan sampai mereka jadi nuntut. Kalau nuntut mungkin lo akan kayak berantem gitu ya. Kayak udahnya gue lagi gak punya duit, lo nuntut lagi. Ini kan bukan kewajiban gue sebenarnya ya. Hits close to home gak tuh? Cuman ya itu tadi, jadi kayak you gotta be honest. Jadi emang di sini momen ya buat kalian para Taurus ya, meskipun ini kelihatannya kayak buruk ya, seperti suatu hal yang kelihatannya aduh kok gini banget gitu reading gue di bulan ini, di bulan Juli ini. Cuman gue ngeliatnya adalah sebuah momen ya, sebuah momentum dimana lu bisa nge-break bad habit tersebut gitu. Sebuah momen dimana kayak lu bisa mengubah atau kayak secara ekstrim mendobrak apa yang selama ini mungkin sudah bertahun-tahun menjadi kebiasaan gitu. Jadi lo bisa gunakan ini momen untuk menjadi orang yang lebih baik, entah itu buat diri lo sendiri atau buat orang lain. Karena kayak gini, misalnya kalau di contoh tadi ya, misalnya di contoh dimana kayak ada orang tua yang anaknya padahal sudah dewasa terus nggak dilepasin gitu ya, terus-terusan aja dikasih handouts, terus-terusannya di support terus tanpa mereka usaha sendiri gitu ya. Itu kan menjadi pola. Itu kan menjadi pola, dan sebenarnya meskipun kelihatannya orang tuanya manjain ya, itu kan sebenarnya orang tua itu tanda kutip jahat ya ke anak itu, karena si anak itu kan nggak dibiasain untuk bisa mendorong, untuk bisa mensupport dirinya sendiri gitu. Akhirnya begitu nanti orang tua yang nggak ada, dia bisa nggak bertahan hidup sendiri? Nggak bisa. Sebenarnya jahat nggak jahat kayak gitu. Jadi jangan sampai lu enabling behavior yang nggak bagus gitu. Jadi kayak mungkin karena punya kedekatan tertentu ya sama orang ini, atau mungkin for some reason ini menjadi suatu hal yang susah gitu untuk kalian lepasin. Ini makanya semesta ngasih kalian momen ya. Tuhan ngasih kalian momen ini untuk oke, memang kondisinya mendesak. Jadi kayak lo sendiri pun ngelihat bahwa kayak kondisinya mendesak, gue udah gak bisa lagi sustain lifestyle gue yang seperti ini, gaya hidup gue yang seperti ini, atau kayak pilihan hidup gue yang seperti ini. Ya udah, selesaikan gitu. Jadi kelihatannya emang ada momen-momen yang ini bisa jadi berat ya di bulan Juli ini buat kalian para Taurus. Cuman coba lihat positifnya aja gitu. Kurang lebih itu reading buat kalian para Taurus. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymanov.com. Di situ kalian bisa lihat info price list gue, info kontak gue, atau kayak kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi di bawah. Oke, segitu aja dari gue. Thank you and have a nice day. Jadi langsung aja buka Instagram, terus search Mayanov_, kalian akan langsung ketemu dengan akun gue. Silahkan di follow dan bisa langsung klik link di bio untuk diarahkan ke website gue. Jadi kalian bisa lihat macam-macam ya, ada price list, jadwal reading, testimoni, dan lain-lain. Kalau kita lihat price list, ini macam-macam layanannya, ada chat, call, video call, email reading, dan meet up. Kalian pilih aja langsung. Kalau misalnya kalian pencet book, kalian akan langsung diarahkan ke booking page, bisa langsung dipilih mau sesi yang mana, dan langsung bisa dipilih juga layanannya mau yang mana. Kemudian setelah dipilih, kalian bisa tentukan waktunya. Tinggal masukin aja deh data kalian.